Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Torch Tomorrow Church dalam menyapa saudara dimanapun saudara berada. Bersama dengan saya, Pendeta Cornelius Abraham. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-17, kita baca ayatnya yang ke-16. Kejadian 17 ayat pasal 17 ayatnya yang ke-16. Aku akan memberkatinya. Saya baca ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini. Ini firman Tuhan kepada Abraham. Untuk siapa saudaraku? Untuk Sarah. Untuk Sarah yang menjadi Sarah. Dikatakan bahwa aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu, kepada Abraham, seorang anak laki-laki melalui Sarah. Dan saudara Tuhan, bahkan dikatakan lebih, aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara kasih Tuhan, saya saudaraku ingin menggarisbawahi tentang ayat yang terakhir itu. Daripadanya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Aku akan memberkatinya dan dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Saudara kasih Tuhan, mari saudaraku, dikatakan bahwa raja-raja akan lahir daripadanya. Saudara kasih Tuhan, pada waktu itu saudaraku, Tuhan berbicara tentang tahun depan yang akan Tuhan berikan anak laki-laki bagi Abraham. Tetapi saya ingin saudaraku membawa ini saudara kasih kepada zaman gereja, kepada di mana kita saudaraku sekarang ada. Nah saudara kasih Tuhan, kita buka surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasalnya yang keempat. Kita baca ayatnya yang ke-21. Galatia pasal 4 ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang tinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak perempuan, melainkan anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Nah saudara-saudara, tadi Kejadian 17 ayat 16, Allah berfirman menyatakan siapa Sarah. Sarah akan menjadi ibu banyak bangsa-bangsa. Nah saudara-saudara, lalu kita masuk saudaraku kepada pernyataan Tuhan dalam surat kepada jemaat di Galatia pasal 4, yang menyatakan bahwa ada dua orang, saudaraku, ada dua keturunan di dalam dunia ini. Satu adalah keturunan Hagar, saudaraku, anak hamba, saudaraku, anak hamba. Yang satu adalah anak janji, anak dari perempuan merdeka. Nah saudara, di mana kita sekarang ada, saudaraku? Kita menjadi anak-anak hamba, saudaraku, hamba dari daging, hamba dari dosa, atau saudara kita menjadi anak-anak yang merdeka, yang saudara yang adalah akan melahirkan, saudaraku, kita adalah anak-anak perjanjian. Nah saudara, pilihan di tangan kita. Kita mau menjadi anak-anak hamba, saudara, hamba daging, saudaraku, hamba dosa, ataukah kita mau menjadi anak perjanjian, saudaraku, sehingga kita boleh memiliki perjanjian Allah. Perjanjian Allah, saudaraku, yang luar biasa yang disampaikan saudara kepada kita. Dan oleh karena itu mari saudaraku,
saya hanya ingin ingatkan firman Tuhan datang pada kita pada pagi hari ini. Ingat bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari hamba. Hamba apa? Hamba kedagingan, hamba dosa dan sebagainya. Tetapi saudara, mari saudaraku, kita adalah anak-anak perjanjian saudaraku. Kita menerima janji Tuhan. Kita menerima Tuhan akan menjadikan kita saudaraku sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi saudara, kita harus ingat, kita sekali lagi saya katakan adalah anak-anak perjanjian. Haleluya. Amin. Kita datang pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak perjanjian. Kami adalah umat-umat tebusan-Mu yang berhak Tuhan untuk menerima janji-janji-Mu yang Kau sampaikan kepada Abraham dan akan menjadi bagian kami. Mari Tuhan tolong semuanya agar kami boleh menghargai Tuhan penebusan Engkau di atas kayu salib, menghargai panggilan-Mu, menghargai pilihan-Mu, sehingga kami Tuhan boleh menerima apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati umat-umat-Mu, berkati segala aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini, apapun yang menjadi bidang-bidang mereka. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, Tuhan sertai, lindungi dan kuasai Tuhan, luputkan, jauhkan dari net orang jahat, orang mencari keuntungan pribadi, melainkan Tuhan yang menjadi pelindung mereka, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Pujilah Engkau kekal selama-lamanya, dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami alaskan, meteraikan, semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.